Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa Akademi Akti Serang. Semoga semua dalam keadaan sehat, kemudian semangat, dan selalu memiliki ide-ide kreatif. Bab yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai ragam bahasa. Kemudian nanti di video saya yang selanjutnya, saya akan membahas bahasa Indonesia ragam ilmiah. Apakah kalian menyukai bahasa Indonesia? Baiklah, kita bahas ragam bahasa. Karena ini adalah materi untuk pendidikan tinggi, bukan lagi sekolah lanjutan atau sekolah menengah, maka saya mengemas materi ini agar lebih layak dipelajari bagi rekan-rekan mahasiswa. Walaupun sama topik pembicaranya antara kalian belajar bahasa Indonesia sewaktu SMA dengan saat ini ketika kalian di bangku kuliah. Tapi saya akan mengemasnya dengan sudut pandang yang berbeda dan tidak mengurangi nilai-nilai keilmuannya. Ya. Jadi begini, sebenarnya kalau kita membahas ragam bahasa, ini adalah satu hal yang sangat luas sekali bahasannya. Jadi bukan hanya membahas Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, budaya, akan tetapi, perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Misalnya, ketika kita berbicara kepada seorang fisikawan, ya, maka akan terdapat kata-kata yang jarang kita dengar. Contohnya, destruksi, kemudian interferensi, ya, dan lainnya. Atau ketika kita berbicara dengan pengamat ekonomi, maka kita akan mendengar kata inflasi, kemudian kuartal, resesi, ya pokoknya semacam itulah. Tapi itu semua masuk ke dalam ragam bahasa. Nah, jelas kata-kata itu asing bagi seseorang yang rumpun keilmuannya berbeda. Kebetulan kalau rekan-rekan mahasiswa Akademi Akti, rumpun keilmuannya adalah ekonomi. Kemungkinan besar mengerti dan sudah pasti akan menemukan kata-kata seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara ragam bahasa, maka bahasa intelektual pun masuk di dalamnya. Kalau kita bahas secara pengertian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Kemudian topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dengan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, dari pengertian tersebut mengandung aspek penting yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, perhatikan situasi yang dihadapi. Ya. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, artinya latar belakang dari lawan bicara kita, ya, gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah medium atau sarana bahasa yang digunakan, ya. Medium itu asal katanya dari media, nanti saya jelaskan satu persatu deh. Nah, coba kita bahas nih satu persatu dari definisi tersebut. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Jadi begini, kadang kita dihadapkan pada posisi formal, ya, yang mengharuskan kita menggunakan bahasa formal atau baku. Nah, misalnya, ketika kita berada pada situasi rapat kerja, ya, situasi rapat kerja itu situasi yang formal. Di situ kita akan saling bertukar pemikiran, gitu kan? Berdiskusi, mencari program atau mungkin membahas sesuatu hal yang kita penting sekali gitu. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang sangat formal. Maka kita harus menggunakan bahasa formal, kemudian juga harus santun, harus baik, dan tentunya baku gitu ya. Nah, agar hal-hal penting yang kita sampaikan dapat difahami oleh peserta rapat, ya, yang pada saat rapat tersebut, dan kita pun tidak kehilangan nilai-nilai kewibawaan di depan mereka. Nah, kalau kita berbicara dengan
bahasa baku, kemudian dibarengi dengan sopan santun, kemudian juga attitude-nya bagus, attitude-nya baik gitu. Ketika menyampaikan program-program terstruktur, bahasa yang kita gunakan, pilihan-pilihan katanya bagus gitu, baik, maka orang yang mendengar atau peserta rapat yang mendengar merasa, oh ini orang wibawa banget, berbicaranya luar biasa. Nah seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan kata-kata gaul ya, atau yang dinilai kurang sopan ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Pokoknya hindari kata-kata yang gaul atau membaku lah, kata-kata yang mungkin kalau terbiasa di kehidupan bermasyarakat atau dengan teman, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja kita menggunakan kata-kata yang gaul atau tidak terlalu tidak baku. Tapi kalau dalam situasi rapat kerja atau mungkin juga berbicara di depan publik, nah itu wajib kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa baku dengan sopan santun yang baik juga. Intinya pokoknya hati-hati dalam berbicara, apalagi sekarang sudah banyak sekali nih ya bertebaran bahasa-bahasa gaul yang tadi saya bahas, yang mencemari lidah kita nih, sehingga kita menjadi nyaman mengucapkan kata-kata gaul tersebut gitu. Yang lebih parah lagi, ketika kita tidak tahu maknanya, tapi kita ucapkan karena mungkin kita sering gitu kan mendengar teman kita mengucapkan hal tersebut gitu. Nah ini harus hati-hati. Kemudian sebaliknya, kadang kita juga dihadapkan pada situasi non formal. Ya misalnya pada saat kita sedang bersama keluarga, ya sedang bersama keluarga di rumah gitu kan, tidak perlu kita menggunakan bahasa baku gitu. Yang penting lawan bicara kita mengerti ketika kita berkomunikasi, tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai kesopanan gitu. Apalagi berbicara dengan orang tua gitu kan, atau misalnya istri yang berbicara kepada suaminya gitu. Begitupun sebaliknya suami berbicara pada istrinya gitu ya, agar tidak terlalu saling menimbulkan tersinggung gitu, rasa tersinggung gitu. Jadi sah-sah saja kalau misalkan di dalam keluarga atau rumah tangga atau di rumah kita menggunakan bahasa non baku. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa baku ketika di rumah ya boleh sih, cuman kayaknya terlihat seperti kaku sekali gitu. Mungkin agak terlihat seperti kaku gitu kalau misalkan kita menggunakan bahasa baku gitu ya. Jadi ya usahakan sesuai kondisi. Ataupun begini, kadangkala ketika kita juga sedang berinteraksi, berdiskusi, menyampaikan sesuatu topik pembicaraan, sebenarnya boleh kita menggunakan bahasa artinya ketika kita memberikan pengertian ya. Jadi kita melihat lawan bicara kita gitu. Kalau misalkan dia tidak mengerti dengan bahasa baku yang terlalu baku yang kita gunakan, ya kita pun bisa fleksibel gitu, mengimbangi gitu bahasa yang kita sampaikan. Karena memang kan kembali lagi seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa tujuannya adalah berkomunikasi. Dan tentunya berkomunikasi yang baik adalah menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai kaidah tentunya. Tapi kalau misalkan kita melihat lawan bicara kita yang belum memahami, ya wajar kalau kita menggunakan bahasa yang menyeimbangkan mereka supaya mengerti. Mungkin kalau saya pun kadang suka mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang baku ketika saya berdiskusi, ketika saya berbicara di depan kalian pada saat ini, ya karena supaya teman-teman bisa menyeimbangkan dengan saya. Atau ketika berbicara dengan teman kita. Nah, jadi bahkan lucunya ya, kalau kita bicara dengan teman kita, kadang hanya kita saja gitu yang mengerti gitu ya, mengerti pembicaraan tersebut gitu. Seperti ada subliminal message gitu ya, pesan tersembunyi dalam pembicaraan gitu. Artinya kalau saya dengan teman saya gitu berbicara, kadang hanya kami yang mengerti apa yang kami bahas gitu. Orang-orang sekitar kami nggak ngerti gitu apa yang kami bicarakan gitu ya. Ya memang kadang-kala begitulah dengan teman gitu kan. Jadi bahasa-bahasa yang terdengar aneh gitu di telinga orang, tapi kami bisa mengerti gitu. Karena memang sudah dengan teman ya biasa kita saling cuap-cuap, saling berbicara gitu, sama-sama lain ngobrol gitu kan.
berdiskusi ya, seperti itu. Dan nyatanya memang lebih mudah berbahasa non formal ya, lebih mudah berbahasa non formal karena memang terbiasa lidah kita